Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Bagus Putro, petani desa. Oke, untuk hari ini saya akan menunjukkan ya, saya akan menunjukkan buah putsa ya, buah putsa. Buah putsa ini sebenarnya mm, umurnya kurang lebih sudah tua ini teman-teman ya, kurang lebih sekitar 8 tahunan. Saya tanam ini dulu ya, dulu waktu saya eh, apa ini sisa-sisa dari pohon-pohon buah yang saya tanam teman-teman ya. Kan sebagian saya tebang, saya ganti jambu. Sementara yang di pinggir apa lahan yang kecil ini kan nggak bisa kita tanam jambu kecuali uji coba yang akan saya lakukan sekarang ini. Saya punya ini teman-teman ya, mungkin teman-teman sudah ini ya, sudah nggak asing lagi ya tentang apel India atau putsa gitu ya. Nama lain apel India itu kan banyak teman-teman ya. Ada yang mengatakan apel India, ada yang mengatakan putsa, ada yang mengatakan bidara, ada yang mengatakan cup-cup gitu kan. Kalau di India itu kan namanya cup-cup. Kalau di Bali biasa teman-teman Bali itu mengatakan buah pekul teman-temannya, buah pekul. Sementara untuk umumnya biasanya mereka teman-teman itu mengatakan apa namanya pohon apel India gitu ya, buah apel India gitu. Putsa atau bidara ini sebenarnya sama teman-temannya, sama apel India itu juga bidara. Nah bidara ini sebenarnya ada tiga jenis ya teman-teman, tiga jenis. Satu yang biasa ditanam di Timur Tengah yaitu bidara kecil, bidara berduri. Yang kedua bidara yang dari apa namanya? Yang dari yang teman-teman biasa nyebut bidara apa namanya? Apel India. Nah, yang ketiga asal Taiwan, teman-teman ya. Nah, kebetulan saya punya dua jenis yaitu apel India yang biasa ditanam teman-teman dan saya juga punya yang jenis Taiwan yang jenis yang lebih besar gitu teman-teman ya. Sebelum saya perlihatkan bidara teman-teman ya, sebelum saya perlihatkan bidara Arab atau yang biasa ditanam di Arab atau Mesir, bidara India dan bidara Taiwan. Eh, Satu hal yang tahu teman-teman ya, yang harus tahu teman-teman bahwa yang namanya bidara walaupun itu keluaran dia dari jenis dari Taiwan atau dari India atau dari Mesir itu tetap sama namanya bidara teman-teman ya. Banyak yang mengatakan bidara itu hanya yang berduri, bidara yang buahnya kecil dan berduri. Sebenarnya sama teman-teman ya, sama dengan yang namanya eh, apa semangka, semangka Palestina dengan semangka Indonesia itu sama-sama semangka, jenis buah semangka, tetapi varietasnya yang berbeda. Sama kayak ini, sama-sama bidara, tetapi insya Allah itu tetap sama. Jadi seperti itu. Kalau di Islam ya teman-teman, di Islam bidara itu juga mempunyai manfaat teman-teman ya, mempunyai manfaat. Biasanya dipakai ruqyah teman-teman ya, ruqyah dipakai bisa di apa namanya, bisa di apa caranya itu bisa diambil 7 helai teman-teman ya, 7 helai, setelah itu ditumbuk setelah itu bisa diminum, dibobokin atau dipakai mandi teman-teman ya. Alangkah baiknya teman-teman ini ya ditambah lagi dengan pelafalan ayat ya, pelafalan surat-surat pendek yaitu ayat kursi, Al-Falak, Al-Ikhlas dan An-Nas gitu ya. Jadi setelah itu baru diminumkan atau dipakai bobok badan. Jadi seperti itu.
Sebelumnya juga saya kasih tahu juga yang namanya bidara itu juga termaktub di dalam hadis, juga termaktub di dalam Al-Qur'an. Tetapi untuk bidara yang ada di Al-Qur'an disebutkan di surga itu sebenarnya ya memang bidara tetapi bukan jenis yang ini teman-teman ya, sama dengan eh, apa namanya? Sama dengan jahe, jahe yang termaktub di dalam Al-Qur'an, minuman wedang jahe yang termaktub di dalam Al-Qur'an, minuman barus atau kapur barus yang termasuk di dalam Al-Qur'an, minuman kamar yang termaktub di dalam Al-Qur'an itu sebenarnya ya juga bukan yang berada di dunia ini gitu ya. Kenapa? Kalau kalau kita ini kembali lagi ya ke bidara, bidara yang berada di yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an itu adalah bidara yang tidak berduri gitu ya. Bidara yang tidak berduri, mempunyai mungkin mungkin ya ini mempunyai mungkin kenikmatannya lebih daripada yang bidara yang ada di bumi. Karena apa? Karena bidara yang ada di bumi itu maaf, yang bidara yang ada di surga itu adalah bidara yang tidak berduri. Kalau bidara yang selama ini kita lihat kan bidara yang berduri. Jadi gitu. Nanti juga saya akan ini ya, saya akan jelaskan ya sifat-sifat bidara ya, sifat-sifat bidara. Ada bidara Timur Tengah, bidara India dan bidara Taiwan itu mempunyai sifat masing-masing dan mempunyai kualitas masing-masing gitu teman-teman ya. Jadi cara untuk apa namanya merawat pun akan berbeda. Kita tunjukkan langsung aja. Langsung kita tunjukkan karena saya tidak mempunyai bidara apa namanya? Bidara Timur Tengah. Jadi saya tunjukkan bagaimana bidara Timur Tengah ya. Bidara biasanya ditanam di Arab Saudi atau Mesir gitu ya. Oke, lanjut ke awal yaitu bidara Timur Tengah. Nah, seperti ini. Yang pohon bidara yang jenis Arab, teman-teman ya. Yang jenis Arab seperti ini, daunnya agak bulat-bulat, teman-teman ya. Tuh. Lihat daunnya itu bulat tuh. Nah, jelaskan daunnya bulat, baru sampai rantainya itu berduri, teman-teman lihat. Durinya duri tajam, teman-teman. Tuh. Nah, ini bidara Arab. Durinya duri tajam, untuk bunganya sama teman-teman ya, bunganya itu sama-sama rajinnya tuh. Kecil dia, bunganya kecil, sama-sama rajinnya, baru buahnya kecil teman-teman tuh. Lihat. Tuh, buahnya kecil. Kecil-kecil buahnya teman-teman. Tuh, ini di teman saya ini teman-teman ya. Di teman saya Mas Nanang namanya. Aku nggak tahu kalau di tempat saya sih nggak punya apa buah bidara yang jenis Arab seperti ini. Kenapa? Karena ini bukan untuk buah teman-teman ya, bukan untuk buah. Tuh, kecil-kecil kan, tuh buahnya kecil-kecil buahnya, tapi rajin teman-teman, rajin. Ya khasiatnya semua sama, khasiatnya semua sama. Nah kayak gini nih, tuh kecil-kecil, kecil-kecil buahnya. Hampir nggak bisa dimakan sih teman-teman. Ya bisa sih, cuma kan ya makan dagingnya terlalu tipis gitu, makanya kita nggak nanam jenis ini teman-teman. Ini nggak tahu beliaunya kemarin katanya mau nyambung tempat saya, tapi kok belum ada nyambung tuh. Nah, seperti ini teman-teman ya, beda ya. Jadi durinya banyak sekali tuh, durinya sampai ke ujung, ini duri tajam itu sampai ke ujung tuh. Bayangkan kalau kesengat ini kalau ketusuk ini lumayan ini teman-teman. Nah kayak gitu teman-teman. Nah, ini baru ini yang namanya bidara Arab yang biasa ditanam di Arab atau Mesir. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Lanjut ke bidara India. Oke, yang kedua lanjut ke habis dari bidara apa namanya bidara
Timur Tengah atau bidara Mesir atau bidara Arab ya, bidara Arab. Kita lanjut ke bidara India. Ini saya punya indukan ya, indukan tetapi di tempat yang becek teman-teman ya, di tempat yang becek. Jadi lambat besarnya ini kurang lebih sama teman-teman ya. Umurnya kurang lebih 8 tahun teman-teman ya. 8 tahun kita bikin perdu, kita bikin pemangkasan teman-teman ya. Jadi nggak tinggi karena nanti saya jelaskan bagaimana caranya untuk banyak yang tidak tahu teman-teman ya bagaimana caranya merawat bidara. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini bidara apa namanya? Bidara India teman-teman ya. Nah, saya juga saya akan tunjukkan juga plastiknya teman-teman ya, plastik yang baik untuk bidara teman-teman. Sebenarnya yang paling baik ya tetap menggunakan pembungkus khusus, tetapi ini saya tunjukkan berbagai macam plastik teman-teman ya. Nih, ini modelnya ya, kita lihat ya. Nanti ku tunjukkan jelas, nanti kita putikin ya tuh. Nah ini modelnya bidara yang apa namanya? Bidara-bidara India teman-teman ya. Teman-teman kita buka dulu ya. Oke. Lupa teman-teman ya. Kita tunjukkan cirinya juga ya untuk bidara ini ya, bidara India itu punya ciri-ciri yang berbeda dengan bidara ini teman-teman ya, bidara Arab teman-teman ya, atau bidara Mesir. Lihat daunnya dia lebih ini teman-teman ya, lebih besar teman-teman ya, daunnya lebih besar tuh, daunnya lebih besar tuh, lihat tuh. Nah, daunnya lebih besar. Terus apa namanya, yang kemarin kan yang bidara Mesir itu kan banyak durinya di batang kecil gini aja kan banyak berduri, di pucuk-pucuk seperti ini kan banyak berduri. Tetapi berbeda dengan bidara ini teman-teman ya, bidara India teman-teman ya. Kalau bidara India itu teman-teman ya hanya biasanya di batang besar ini yang agak-agak ini tuh, agak-agak runcing. Kalau di yang kecil ini biasanya loh, dia itu ada tapi jarang gitu loh teman-teman. Nggak seperti bidara Mesir teman-teman ya. Tuh lihat, ini nggak ada. Loh, kayak gini ini malah nggak ada sama sekali teman-teman tuh. Lihat ini nggak ada sama sekali. Loh, pucuk kecil ini nggak ada sama sekali teman-teman. Berbeda dengan bidara Arab itu dari pucuk sini sampai dengan ke batang ini itu duri semua. Nah, kalau apel India itu hanya di ini aja. Kalau bidara India ini hanya di batang-batang besar ini yang kelihatan menonjol teman-teman. Nah, tuh. Tuh, lihat. Nah, seperti ini. Itu bedanya yang jelas ya dari duri. Yang kedua dari bentuk buahnya teman-teman ya. Kalau bidara apa namanya, bidara Arab itu kecil-kecil teman-teman ya, sementara yang bidara India ini yang disebut teman-teman itu biasa disebut apel India ini nih seperti ini termasuk besar teman-teman ya. Tuh modelnya agak sedikit memanjang tuh, terus ada cowakannya ini teman-teman kayak apel dia, lihat ya tuh, cowakannya kayak apel. Tuh, ini kayak apel, ini cowakannya ini ada cowakannya ke dalam ini loh teman-teman, kayak apel dia. Tuh. Tuh kan, ada cowakannya kan. Tuh lihat. Tuh. Matangnya kuning teman-teman ya. Tuh. Nah, seperti ini kok tak buka tadi kan dibungkus kan. Tuh. Apel India itu wajib bungkus teman-teman ya. Kalau enggak dia disengat oleh buah. Oh, seperti itu. Udah jelas teman-teman ya. Nah, seperti ini nanti kita akan ini ya, kita akan petik, nanti kita bandingkan dengan bidara yang Taiwan ya. Nah, kayak gini ya kalau bidara India ya, lihat ya. Dia ada kayak apel, ada cekukan di sini. Tuh, jelas nggak?
Loh, ada cekukan kayak apel itu loh teman-teman. Di tangkainya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oh, kayak gini. Oke, lanjut kita putik teman-teman ya. Kita putik ya. Nah, kita tunjukkan. Nah, seperti ini teman-teman. Ada coakan gini. Tuh lihat. Kita putik ya. Kuning dia. Matangnya kuning teman-teman ya. Tuh, lihat. Tuh kayak gini. Ini besar teman-teman ya. Lumayan, ini lumayan besar ini teman-teman ya. Ini mungkin 1 on ini teman-teman ya. Satunya. Tuh, segini. Sekitar 1 on teman-teman ya. Kita masukkan ke plastik. Nanti kita tunjukkan ke kita ini kan. Kita bandingkan dengan apel bidara Taiwan teman-teman tuh. Lihat. Kita putih. Nanti kita juga jelaskan potensinya ya. Sebenarnya banyak potensi di dunia ini ya. Potensi-potensi untuk buah itu banyak teman-teman. Cuma kadang-kadang petani Indonesia yang nggak ngerti cara menanamnya, cara budidayanya. Nah, mungkin teman-teman loh, kalau potensi besar kenapa Mas Bagus ke jambu? Kenapa Mas Bagus ke ke jambu? Sebenarnya saya ini pecinta ini teman-teman ya, pecinta pohon buah teman-teman ya. Jadi sebenarnya bukan hanya jambu aja. Cuma untuk awalan saya maunya ngebunkan jambu aja, karena jambu itu kan punya punya tantangan yang sangat menantang gitu loh. Tantangan, punya kesenangan tersendiri, punya punya ya intinya punya tantangan lah. Bagaimana cara mendapatkan varietas baru itu kan banyak kalau di jambu air ya. Baru jenisnya juga banyak. Kalau putsa ini kan kulihat kan hanya 3 saja. Kecuali ya ada pemulia lagi atau merubah lagi. Contoh ini nanti kita kawinkan dengan yang jenis Taiwan supaya ada peningkatan gitu. Nanti saya jelaskan apa sih ininya, kelebihannya bidara Taiwan dan bidara India. Oke, lanjut ke bidara Taiwan teman ya. Taiwan. Nah, bidara Taiwan itu sebelahan aja teman-teman nih, lihat. Tuh, ini bidara Taiwannya. Ya, yang ini Taiwan teman-teman ya. Tuh. Nah, ini teman-teman. Ini bidara Taiwan. Tuh. Bidara Taiwan itu seperti ini teman-teman. Nanti kita tunjukkan ya. Tuh. Oh. Ini kebetulan juga lahannya lebih bagus teman-teman. Jadi ya enggak dia cepat besar, karena usia 8 tahun itu besar itu teman-teman ya. Itu diameter batangnya itu ya sekitar 20 cm itu teman-teman. Enggak nyampe 15 lah, 15 cm. Nah, kayak gini. Buahnya juga buahnya kalau kita ini kan. Cuma bidara itu gampang patah teman-teman ya. Kalau terlalu banyak tuh lihat patah-patah ini teman-teman. Hampir rata-rata patah teman-teman kalau terlalu banyak tuh. Lihat ya. Nanti kita tunjukkan sebesar apa gitu. Kayak gini. Oh, banyak teman-teman kayak gini nih. Tuh. Oh. Oh, ini kematangan teman-teman. Tuh, kematangan. Aduh, nggak kelihatan ini. Kena sinar ya. Nah, ini ya. Kita jelasin dulu ya. Untuk ininya teman-teman ya, untuk jenis jenis daunnya dulu ya. Bedanya dengan apel India ya. Ini Taiwannya teman-teman ya. Nah, yang Taiwan itu lebih besar lagi teman-teman, lihat. Lihat daunnya teman-teman tuh. Daunnya lebih besar teman-teman, lebih mengkilat ya daunnya tuh. Lihat. Daunnya lebih mengkilat, lebih besar teman-teman tuh. Lebih besar. Batang-batangnya juga dia meraksasa teman-teman ya. Gampang meraksasa gitu loh. Terus dia ini juga lebih tidak berduri lagi teman-teman. Kalau yang tadi kan masih ada berduri kecil-kecil.
Kalau ini hampir durinya itu hampir lunak teman-teman ya, kecuali yang di batang besar seperti ini. Nah, di batang besar yang seperti ini. Nah, ini kan batang besar, ini baru baru durinya baru tajam. Nah, itu yang pertama teman-teman ya. Dia dari daunnya juga beda, daunnya besar-besar daunnya. Terus sifatnya batangnya meraksasa. Dia gampang bongsor teman-teman ya. Terus durinya lebih rendah teman-teman. Jadi durinya itu lebih nggak ada sama sekali nih. Ini lihat nih. Tuh. Ini ya. Nih. Tuh nggak ada. Bentar ya. Tuh. Ini batang agak gede aja di nggak ada nih. 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 Nih, lihat. Tuh, ini pun halus. Ada pun halus tuh, halus. Nggak bisa ngelukai. Nggak bisa ngelukai, nggak bisa ngelukai. Tuh. Hampir tidak ada teman-teman, hampir tidak ada apa namanya? Duri. Kalau kita naik itu hampir tidak ada duri yang nyantol, kecuali yang di ini teman-teman ya, di batang besar. Kalau batang besar tetap ada durinya tuh, lihat tuh. Nih. Oh, ini halus, ini tuh. Nah, ini yang gede-gede gini. Itu ada teman-teman ya. Nah, gitu. Kalau anehnya yang kecil ini nggak ada teman-teman. Yang kecil. Oke, kita lanjut ke buahnya teman-teman ya. Kita tunjukkan buahnya teman-teman ya. Sebesar apa buahnya ya. Nah, berikutnya seperti ini teman-teman ya. Berikutnya untuk buahnya. Buahnya itu berbeda teman-teman ya. Buahnya itu untuk cekuannya yang di batang itu dia itu nggak segitu dalam teman-teman ya tuh. Lihat. Ada cekuannya tetapi nggak segitu dalam. Berbeda dengan apel India dan dia lebih besar teman-teman ya. Tuh lihat. Dia lebih besar, bahkan dia sebesar lebih besar, kadang-kadang lebih besar daripada apel mana lagi. Coba kita tunjukkan ya. Ini ada yang terlambat teman-teman. Tuh. Tuh. Ini 1,5 on teman-teman ya, besarnya. Tuh. Nanti kita bandingkan ya. Nah, kita bandingkan tuh. Kita petik ya. Tuh segini. Oh. Nah, segini teman-teman. Tuh. Nah, seperti ini. Sebenarnya potensi juga bagus teman-teman ya, asal bisa menanamnya tuh. Ini aja, ini aja. Ini hampir setengah kilo teman-teman ya. Nih. Mungkin 4 ini setengah kilo teman-teman tuh, lihat. 4 ini. Ini sebagian telat saya teman-teman. Oh, ini setengah kilo 4 ini. Tuh. 4 ini setengah kilo teman-teman. 4 ini perkiraan saya. Nanti kita timbang lah. Tuh. Nah, kita petikin dulu aja teman-teman ya. Soalnya susah ini di dalam-dalam itu. Oke, kita lanjut petik dulu. Oke, sudah ya teman-teman ya. Sudah bawah berapa ini ya, sekitar 2 kilo lah teman-teman. Tuh. 2 kilo lebih lah teman-teman ya, 2 kilo lebih. Mau ku lihatkan nanti ya di sana ya. Lihatkan bagaimana rasanya, kekurangannya, kelebihannya. Oke, lanjut. Let's go ke dalam rumah. Sudah saya bawa ke sini teman-teman ya. Saya bawa sebagian ke sini. Tadi untuk perbedaannya ya, bidara Arab itu berduri, terus buahnya kecil, daunnya bulat, ya kan, daunnya bulat kecil. Sementara bidara India itu punya daun yang agak sedikit lebar, terus apa namanya, durinya itu berkurang ya, durinya berkurang, nggak sebanyak yang bidara Arab. Terus ada coakannya ini teman-teman ya, coakannya ini nih, coakannya buahnya itu seperti ini. Nah, buahnya itu nanti kita bandingkan dengan ini ya, kita bandingkan dengan nih, kita bandingkan dengan bidara Taiwan ya tuh. Ya coakannya sedikit teman-teman ya, tuh lihat, hampir semua coakannya dalam kalau bidara
India itu tuh, lihat cowakannya dalam dia. Kalau ini enggak, kalau Taiwan itu enggak. Nah, itu teman-teman ya. Terus besarnya itu lebih besar daripada lebih besar bidara Taiwan daripada yang Indianya tuh, lihat. Bidara Taiwan itu kalau kita penjarangannya bagus, ini kan saya nggak terlalu penjarangan ya, tetap penjarangan tetapi masih kurang ya. Kalau kita penjarangannya bagus, ini hampir rata-rata segini teman-teman, hampir rata-rata 1,5 on. Jadi sebenarnya potensi, tetapi eh, perawatan yang salah akan mendapatkan hasil yang juga tidak sempurna. Jadi gitu teman-teman ya. Untuk berikutnya besar sudah ini, terus ininya teman-teman ya, kalau bidara Taiwan itu nggak terlalu kuning teman-teman ya, metiknya itu nggak terlalu kuning. Jadi kalau terlalu kuning jadi seperti ini teman-teman itu. Nah, jadi seperti ini dia. Nah, berbeda dengan bersih. Kalau apel India itu bersih, walaupun sampai kuning dia bersih teman-teman. Tuh masih kuat dia. Jadi perbedaannya di apel untuk warna itu, apel Taiwan itu metiknya agak sedikit kuning kehijauan teman-teman ya, jangan terlalu kuning gitu. Nah, beda lagi nanti kalau budidayanya menggunakan greenhouse. Makanya untuk Taiwan biasa di Taiwan itu mereka itu menggunakan greenhouse teman-teman ya. Jadi air itu harus diatur, nggak boleh becek teman-teman, nggak boleh becek. Jadi air itu terus ininya juga nggak boleh kena banyak kena air gitu teman-teman. Kenapa? Karena dia akan mengurangi rasanya, dia akan kurang manis kalau tidak menggunakan greenhouse, kecuali kalau kemarau. Nah, berbeda dengan apel India. Kalau orang tidak menggunakan apel India, baiknya menanam kalau orang tidak menggunakan greenhouse, baiknya menanam apel India teman-teman ya. Kalau apel India ini agak lumayan bagus teman-teman, walaupun kena hujan apa tempatnya becek itu masih kuat. Makanya di India itu ini disebut sebagai pohon abadi teman-teman ya. Kalau di India itu disebut sebagai pohon abadi. Kenapa kok disebut pohon abadi? Maksudnya di India itu ini tahan teman-teman ya. Walaupun tinggal dongkel, tinggal batang bawahnya dia tetap tumbuh. Walaupun dipotong berkali-kali tumbuh. Nah ini makanya dia kuat. Di tempat tandus oke, di tempat berair kayak tadi ini kan sebenarnya berair. Itu tetap oke. Walaupun pertumbuhannya kurang bagus, tetapi dia nggak mati. Gitu. Ya untuk rasanya ya, untuk rasanya kita akan coba ya, nih apel Taiwan. Apel Taiwan. Kita kupas teman-teman ya. Kita kupas. Kita akan bandingnya. Kita akan bandingkan apel Taiwan dan apel India. Ya jenis Taiwan dan India. Tuh. Nah, seperti ini dalamnya seperti ini. Kita coba ya bandingkan ya. Mana? Mana sedang teman-teman ya? Mana sedang? Karena biasa makan jambu air. Jadi manisnya manis sedang. Kalau di jambu air manis sedang. Manis sedang tapi renyah. Oke, kita makan yang apel India ya. Enak juga sih sebenarnya. Ini kalau saya punya lahan luas berani saya ngeberikan teman-teman. Tapi harus pakai greenhouse. Ya. Empuk. Kok manis yang Taiwan justru? Kok manis yang Taiwan ya? Biasanya saya makan itu manis apel India teman-teman. Ini kok manis Taiwan?
Iya teman-teman, ini empuk teman-teman ya, teksturnya empuk, beda dengan Taiwan ya. Penasaran teman-teman, coba ya. Atau kalau tua. Nah ini baru lebih manis. Lebih manis teman-teman. Tapi manisnya kok mirip ya? Nggak lebih manis gitu teman-teman. Karena biasanya saya ngerasain apel India ini lebih rendah tingkat kemanisannya teman-teman. Gak tahu kalau yang aku makan ini kok dia lebih manis. Jadi gini teman-teman ya, manisnya untuk sementara justru lebih manisan ini yang saya makan ya. Tapi biasanya memang saya merasain itu apel India itu lebih manis teman-teman, lebih manis walaupun kecil tapi lebih manis. Tapi nggak tahu karena becek tapi teman-teman ya. Karena ini di tempat yang becek teman-teman. Kalau ini kan agak kering tetapi sering kena hujan. Makanya sebenarnya gini, mantap. Kalau rasanya mantap. Kalau rasanya kayak gini, saya lebih milih kalau seru terus seperti ini ya. Saya lebih milih yang Taiwannya karena dia renyah teman-teman dia. Nah, Taiwan. India, Indianya, ya. Nah, agak meduk gitu teman-teman ya, agak empuk. Agak empuk. Jadi nggak seperti Taiwan teman-teman. Kalau Taiwan itu renyah, renyah. Jadi intinya gini teman-teman ya. Untuk potensi sama-sama punya potensi teman-teman ya, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau ini ditanam tanpa greenhouse itu bisa. Kalau yang satunya ini ditanam tidak menggunakan greenhouse itu apa ya? Dia kadang-kadang kalau kita lewat ini pembungkus lewat ngambilnya ketuaan gitu dia cepet busuk gini teman-teman. Baru dia biasanya sih kurang manis gitu ya, biasanya sih kurang manis. Makanya sebenarnya dua-duanya potensi, tetapi alangkah baiknya seperti Taiwan menggunakan greenhouse itu lebih lebih mantap. Makanya mereka di Taiwan itu warnanya seperti ini sudah dijual. Kita coba ya yang warnanya seperti ini. Sudah apa? Sudah enak atau enggak ya? Kita coba ya warna seperti ini. Masih kurang manis teman-teman. Bener, berarti harus menggunakan greenhouse teman-teman ya. Jadi karena meteknya seperti ini harusnya, jadi harus menggunakan greenhouse baru bagus gitu teman-teman. Nah, untuk tambahan ya untuk teman-teman ya, kita lihat ya, ini sebenarnya teman-teman yang ini sebenarnya bukan biji teman-teman ya. Yang di tengah ini yang di tengah ini sebenarnya bukan biji, ini namanya cangkang biji teman-teman ya. Mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu bahwa yang dimaksud ini bilangnya biji, ini namanya cangkang biji teman-teman. Cangkang biji ini dipecah dulu kalau mau ini ya, kalau mau nanam untuk batang bawah ini dipecah dulu. Nah seperti ini, tuh seperti ini. Nah baru ditanam itu.
Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Eh, Video kali ini semoga bermanfaat. Nanti tambahan kita ini berikutnya ya, kita videokan berikutnya. Apa tambahnya kita juga nggak tahu. Oke, itu aja. Semoga video yang saya buat saat ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.